menjadi kebutuhan kita terhadap P5 dan juga penilaian P5-nya dapat kita pahami benar-benar sehingga kita nanti pelajaran baru dapat kita terapkan bersama minimal di sekolah kita masing-masing dan nantinya kita bisa membersamai sekolah-sekolah IKM ataupun yang menerapkan IKM baik di kecamatan kita masing-masing ataupun secara luas di Kabupaten Semanggi. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ibu Suwarno untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Suwarni kami persilakan dengan segala hormat. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Ini ditanya dulu Pak Eko. Ini penutupannya jam 14.45 atau 16.45? 14.45 Bu, 14.45. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ya, Jadi nanti setelah itu boleh kita lanjut. Baik, terima kasih ya Pak Eko. Selamat berdiklat ya. Mudah-mudahan bawa oleh-oleh, maksudnya oleh-oleh ilmu pengetahuan ya yang bisa dibagi dengan kawan-kawan dalam rangka memajukan pendidikan di Simalungun. Oke, siap Ibu. Ya, baik. Karena waktu yang sempit, maka saya untuk PowerPoint mungkin saya banyak yang skip gitu ya. Kita pada poin-poin saja, tapi saya ingin nanti Bapak Ibu ketika ada yang nggak paham tentang P5 langsung nanya aja gitu ya. Nah, kita langsung ke atas. Yang teori-teori dasarnya enggak usah. Nah, ini aja mulai dari sini. Baik Bapak Ibu ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cermati bersama dan ketika ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu perlu diklarifikasi langsung saja ya. Ini yang sebenarnya kemarin sudah kita tunjukkan secara langsung ya. Kita buka regulasinya. Nah, kita lihat cermati jumlah alokasi jamnya per per jenjang. Untuk SD kelas 1 itu 252. Sebenarnya kalau ini yang kelas 4 ini 262 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ini di padahal ada perbedaan jam sebenarnya. Untuk kelas 1 itu 252, kelas 4 itu 262. Nah, sedangkan yang kelas 6 itu berkurang karena memang waktunya itu kan memang kalau sudah kelas 6 nyaris sampai bulan Maret ya pembelajarannya. Nah, sedangkan untuk jenjang SMP atau fase D itu 360. Ya, 360 itu selama 1 tahun ya, yang diambil dari seluruh mapel masing-masing 1 jam kecuali mapel mulok ya. Nah, itu enggak diambil kan gitu. Nah, kelas 7. Nah, sedangkan SMP kelas 9 itu 320 sama-sama berkurang jamnya ya Bapak Ibu karena memang jam belajarnya di kelas 9 juga berkurang. Sedangkan SMA itu 486 jam. Jadi makin tinggi makin banyak jamnya ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk masalah alokasi waktu ya. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan proyeknya? Jadi penjadwalannya Bapak Ibu boleh reguler, boleh blok, gitu ya. Ini mesti sepakat Bapak Ibu, boleh reguler, boleh blok. Reguler, setiap hari saya akan melaksanakan misalnya 1 jam atau hari tertentu saya 2 jam untuk memenuhi jam per minggunya. Nah, contoh di kelas 1 SD aja 7 jam ya Bapak Ibu, kelas 1 SD 7 jam. Nah, per minggunya. Nah, kalau SMP adalah 10 jam per minggu. Silakan Bapak Ibu ngaturnya. Apakah mau reguler ataukah mau blok? Blok itu sendiri mau dibagi apakah blok tahunan, apakah blok semester begitu. Nah, ini betul-betul harus dirancang secara bagus oleh Wakasek Kurikulum Jenjang SMP dan juga tim tim P5-nya. Nah, kenapa? Ini karena pelibatan banyak orang ya, sama misalnya kelas 7 itu kan melibatkan seluruh guru yang mengajar di kelas 7. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi jangan lupa nanti juga
kepala sekolah membuat SK tim project ya dan menunjuk koordinator project. Nah itu kan kalau di jenjang SMP minimal 3 tema. Bolehkah bergantian ketua tim projectnya? Tentu boleh. Misalnya untuk tema suara demokrasi, ketuanya Pak Sembiring misalnya ya, yang gaya hidup berkelanjutan siapa? Nanti ganti lagi itu boleh. Itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk mengatur ini kan gitu. Nah, siapa saja yang terlibat di sini? Tentu namanya proyek itu kan butuh dukungan banyak orang di sini. Selain dari guru-guru yang mengajar di kelas 7 terutama, apalagi yang tahun lalu sudah mandiri berubah, otomatis sudah kelas 7, kelas 8 ya kan gitu. Juga keterlibatan orang tua, juga orang-orang sekitarnya di situ. Nah, ini tema-temanya Bapak Ibu, nama-nama temanya. Jadi silahkan ya tentukan misalnya tahun ini mau tema yang mana. Dan ini silakan Bapak Ibu bersama tim P5-nya menentukan lebih siap tema yang mana, begitu ya. Mulailah dari yang mudah dulu, begitu. Nah, tapi jangan lupa jenjang SMP ada satu tema yang memang mesti dilakukan, salah satunya adalah suara demokrasi. Haruskah di suara demokrasi dilakukan bulan Juli? Tentu tidak. Itu wewenang dari guru yang bersangkutan dan tim P5. Kenapa? Oh, saya melakukan tema P5 suara demokrasi itu bulan 9. Apa alasannya? Kalau bulan 9 kan sudah saling kenal. Sehingga untuk melaksanakan pesta demokrasi di sekolah sudah saling kenal, bisa menentukan pilihannya gitu. Silakan saja. Nah, ya. Dan tema salah satunya tadi yang saya katakan mesti dilakukan, salah satunya adalah suara demokrasi kalau jenjang SMP ya. Kalau di SD nggak ada tema itu. Nah, tema yang lainnya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Ini mulai SMP ya, di SD nggak ada. Suara demokrasi tentu tadi, SD juga nggak ada. Nah, berrekayasa dan berteknologi, kewirausahaan. Inilah tema-tema. Dan ini tema kan luas Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti tim P5-nya dari tema yang luas ini turunkan menjadi topik-topik yang sempit ya, yang sempit, yang unik, yang menarik. Nah, kalau perlu libatkan siswanya dalam menentukan topik. Nah, jangan lupa pesan saya, pilihlah topik yang unik, ya menarik begitu ya. Nah, contoh saya pilih tema gaya hidup berkelanjutan, misalnya ya. Saya mau topiknya misalnya sampah bawa berkah, itu boleh ya. Sampah bawa berkah atau sampahku tanggung jawabku atau sampahku kreativitasku segala macamnya. Silakan ya. Sempit ya, menarik, unik gitu. Nah, ini tema-tema. Nah, kearifan lokal, ya silakan namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu sifatnya luas, Bapak Ibu. Bisa Bisa budaya, bisa adat istiadat, bisa kuliner, ya. Nah, yang sifatnya merupakan lokal wisdom, ya. Lalu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika silakan. Oh, misalnya saya mau pilih yang tema unik, misalnya kan santai dengan perbedaan, ya. Atau santui kalau bahasa-bahasa gaul anak-anak muda, anak SMP, santui dengan perbedaan. Nah, bolehkah dengan bahasa yang tidak bagus? Silahkan Bapak Ibu. Namanya project begitu ya. Yang penting betul-betul dikemas secara bagus karena betul-betul tujuannya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi di sini tidak untuk mendukung mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul proyek P5 itu khusus untuk penguatan karakter, bukan untuk mencapai CP mata pelajaran tertentu. Nah, itu yang perlu
diikat ya, perlu disepakati, perlu dipahami bahwa di sini tema-tema P5 itu bukan untuk mencapai CP mapel begitu ya. Walaupun itu jamnya diambil dari mapel-mapel, tapi di sini harus sepakat bahwa bukan untuk mencapai kompetensi dari mapel-mapel tertentu. Lepaskan itu dari mapel, begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena dia P5 itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri, bukan untuk mencapai CP mapel. Nah, berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI itu adalah inovasi-inovasi yang memang buah kreativitas, bukan berarti yang wah itu tidak ya. Ya, tolong dipahami berrekayasa berteknologi di sini yang bentuk-bentuk kreativitas yang membangun imajinasi anak ya untuk berpikir kritis ke depannya dalam rangka berinovasi dalam hal tertentu. Nah, contoh bagaimana membuat kapal dari lidi sawit misalnya, atau apalah yang betul-betul membangun kreativitas anak di situ untuk membangun daya nalar kritis siswa. Nah, kewirausahaan. Nah, jadi tujuannya juga ini membangun mental wirausaha ya, jiwa, bukan jiwa-jiwa kewirausahaan di situ. Nah, jadi disinilah anak-anak perlu dilibatkan dalam merancang proyeknya, dalam salah satunya adalah mengajak mereka menentukan topik atau memilih topik. Jadi silakan Bapak Ibu buat tawaran-tawaran dengan topik-topik yang menarik dari masing-masing tema. Nah, jadi sebenarnya ini asik Bapak Ibu ketika memang dirancang secara bagus ya. Asik, menarik, bahkan anaknya itu kapan proyek lagi itu bakal terjadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tidak usah saya perluas di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk jenjang SD itu minimal 2 tema ya. Nah, jenjang SMP 3 tema. Namanya minimal, boleh ditambah, tidak boleh kurang. Nah, pernah ada pertanyaan gini, ini dari sekolah penggerak. Nah, Bu, bolehkah memilih tema yang sama tahun depan? Silakan, ada sesuatu yang ingin digali lagi, berinovasi lagi, silakan saja ya, boleh-boleh saja. Nah, kalau saya ulangi, jenjang SD minimal 2 tema, jenjang SMP minimal 3 tema. Nah, ini penjelasannya di sini Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak buat sedikit. Nah, ya, saya lanjutkan ya. Nah. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan, untuk tema tadi SD wajib memilih minimal 2 tema. Nah, tadi nama-nama tema sudah saya jelaskan. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini sudah ada ya, baik. Nah, ini contoh penjelasannya Bapak Ibu, tapi bukan berarti Bapak Ibu harus terikat kemari, tidak Bapak Ibu ya. Ini ada contoh tema gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, dicontohkan di tema gaya hidup berkelanjutan ini, misalnya untuk fase A itu membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misalnya piket waktu rutin khusus untuk berkebersihan. Fokusnya apa? Pengembangan akhlak terhadap alam. Bolehkah yang lain? Tentu boleh Bapak Ibu. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu gitu ya. Yang penting memang tujuannya adalah membangun kesadaran terhadap kepeduliannya lingkungan. Itu yang terpenting. Nah ya. Nah, di fase B membuat infografis hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah. Nah, sama juga, bolehkah yang lain? Silahkan saja ya. Di fase C ini kampanye sampah. Bolehkah kalau di fase B kampanye sampah? Boleh saja ya. Membuat poster boleh, monggo ya. Berinovasi dengan sampah silahkan. Karena kan namanya sampah dimanapun ada sampah begitu ya. Nah, kalau di fase D ini membuat purwarupa sistem pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Fokusnya pengembangan akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan yang original kan begitu.
Jadi anak-anak itu sekarang ketika memang gurunya kreatif, jujur apa ya, anaknya juga akan terbawa, tergantung bagaimana kita mengajak mereka, ya, memberikan ide-ide kreatif dalam mereka, mereka biasanya akan ikutan gitu. Contoh misalnya, ketika di Bapak Ibu kan di Simalungun ini kan banyak sekali misalnya apa namanya ya ubi, nah gitu ya, nah, ubi kayu dan segala macamnya itu pasti banyak. Silakan berkreativitas dengan ubi kayu kan gitu ya. Ini ada nih kawan-kawan di apa ya di kampung nih. Nah kebetulan memang sekolah ini punya lahan ubi, jadi berkreativitas dengan ubi ya. Nah untuk demi kelangsungan hidup, gaya hidup berkelanjutan. Nah silakan berkreativitas begitu segala macamnya. Nah ini, nah jadi inti dari gaya hidup berkelanjutan ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya ya, akan pentingnya kelangsungan hidup ya dari sisi manapun begitu. Nah, berikutnya ya di tema kearifan lokal Bapak Ibu. Ini mohon nanti namanya kearifan lokal berarti local wisdom. Angkatlah kearifan lokal dari Simalungun begitu ya. Contoh misalnya mengenalkan wisata ya. Dengan apa? Mau dengan TikTok lah, boleh loh Bapak Ibu ya, mengajak anak contoh mengenalkan lokasi wisata seperti menjadi reporter, menjadi pembawa berita, menjadi pembawa melakukan liputan dari lokasi wisata itu boleh Bapak Ibu. Sepanjang yang dikenalkan adalah kearifan lokal dari Simalungun itu sendiri kan begitu. Nah, ini yang ada di sini dicontohkan, misalnya pekan permainan tradisional. Nah, silahkan mengadakan pekan permainan tradisional. Permainan tradisional apa yang ada di Simalungun? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Permainan yang ada di Simalungun, lokal Simalungun apa? Nah, silakan Bapak Ibu, saya pengen tahu permainan anak-anak di Simalungun lah jenjang SD itu apa yang sudah dikenalkan? Margala, Bu. Margala, oke. Apalagi? Marjalekat, Bu. Anggrang. Enggrang ya, mau dari tempurung, dari bambu, dari batok. Nah, barangkali mungkin ada lagi apa tuh, apa yang kayak dari tapi mungkin itu dari pak-pak ya. Bonci atau apa namanya tuh. Nah, silakan itu boleh loh Bapak Ibu mengenalkan permainan-permainan lokal yang yang perlu memang dilestarikan gitu ya. Tentu di Simalungun sangat banyak dan ini pasti anak-anak juga senang. Mungkin kalau memang perlu dikenalkan dan dulunya kan pasti ada ya orang main iye atau yang karet gitu ya. Mau apapun yang penting betul-betul permainan tradisional dari Simalungun. Mau itu ketapel lah, mau itu bonci lah, mau itu ye lah, mau itu apalagi yang penting lokal. Nah, diadakan seminar pengenalan selama 1 minggu. Silakan saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi tujuannya adalah mengenalkan permainan tradisional dan ini pasti memvokasikan tersendiri. Nah, bolehkah kearifan lokal mengangkat tentang dongeng? Silahkan ya. Anak belajar mendengarkan dongeng, lalu mencoba menceritakan dongeng, ya. Dan mengumpulkan dongeng-dongeng dari Simalungun. Bolehkah sekitar Simalungun? Tentu boleh Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Ini pasti asik nantinya. Nah, jadi di nilai-nilai dongeng itu kan banyak, di situ banyak pesan moral yang ingin disampaikan dari dongeng dan itu sangat bagus namanya pesan moral, pasti nilai-nilai kebaikan begitu ya. Nah, masa orang Simalungun tidak ngerti ini tentang dongeng Toba kan gitu ya. Itu kan orang dari kabupaten lain aja tahu kan gitu. Jadi alangkah bagusnya itu bolehkah gabungan silakan saja. Gabungan tentang dongeng, gabungan tentang permainan tradisional, yang penting betul-betul mengangkat tentang kearifan lokal. Nah, merancang jalur wisata daerah yang berkaitan dengan peninggalan bersejarah, ya, bukan mesti peninggalan saja, termasuk berbagai lokasi wisata yang ada di Simalungun. Nah, selain Danau Toba kan pasti ada ya, kan gitu di Simalungun. Silakan, nah gitu ya. Nah,
Di fase D ini murai akulturasi yang bercerita tentang proses akulturasi dari dampaknya di masyarakat saat ini. Jadi di fokusnya ada akhlak kepada manusia. Di sini mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik ataupun perdebatan. Nah, ini contoh-contoh saja. Nah, jadi silahkan apa saja ya yang betul-betul bisa diangkat dan diperkenalkan ke anak ya, dan perlu dijaga kelestariannya itu tentang kearifan lokal itu sendiri. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika nih, kalau orang kita memang sudah terbiasa ya dengan perbedaan. Nah, mari yang sudah terbiasa itu kita lestarikan, kita jaga, kita wariskan kepada anak-anak kita untuk tetap menghargai keberagaman. Itu tadi ya. Nah, dalam satu sekolah kan pasti tentu banyak keberagaman tuh. Agama, suku. Bolehkah membuat infografis? Tentu boleh kan gitu ya. Infografis nanti yang sederhana, mengenal perbedaan di satu kelas saja dimulai. Berbeda agama ya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, itu sesuatu menarik ya. Nah, itu dia. Nah, ini dicontohkan di fase A, buku kumpulan doa dan puisi bertema rasa syukur. Nah, fokus akhlak kepada manusia, nah, dan segala macamnya ya. Di fase B, membuat buku kumpulan cerita pendek yang membawa pesan tentang perbedaan. Nah, kalau ini dipandang terlalu sulit, silahkan ya, tidak mesti sama yang ada di sini. Yang penting tujuannya adalah mengenalkan tentang keberagaman dan menghargai keberagaman itu. Nah, itu tujuannya itu Bapak Ibu. Mau fase manapun gitu ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ke tema bangunlah jiwa raga. Nah, kalau jiwa raga ini nanti fokusnya sebenarnya ke fase D. Nah, ya. Nah, jadi kalau bangunlah jiwa raga memang fokusnya ke fase D, tapi bolehkah anak ini dikenalkan? Nah, untuk tema ini penerapan SD bukan berbentuk proyek, tapi lebih fokus pada ekosistem satuan pendidikan yang mendukung kesejahteraan atau student well-being dengan harapan anaknya bahagia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengenalkan bagaimana anak-anak ini tidak tidak sampai mengarah ke melakukan 3 dosa besar ya. 3 dosa besar pendidikan. Apa itu? Kekerasan seksual, intoleransi dan bullying. Nah, walaupun sebenarnya di SD juga sudah terjadi ya bullying misalnya, intoleransi di beberapa sekolah mungkin sudah terjadi. Nah, tetapi silahkan kenalkan saja ya, tapi belum menjadi topik dari tema untuk jenjang SD ya, untuk bangunlah jiwa dan raganya. Nah, tapi memang kampanye tentang 3 dosa besar harus sudah dilakukan Bapak Ibu ya, karena memang di mana-mana pun memang sudah terjadi yang namanya bullying atau perundungan gitu ya. Nah, mengejek-mengejek, awalnya canda-canda, tapi lama-lama jadi ejekan gitu ya. Bahkan kadang muncul rasialis gitu dan segala macamnya. Nah, jadi kalau jenjang SMP, ini kan ada SMP di sini ya. Ini membuat kegiatan-kegiatan menyusun kesepakatan antar peserta didik berbasis OSIS untuk kesejahteraan well-being di waraganya. Tetapi nanti ini dikemas dalam yang menarik ya, misalnya jiwaku sehat, badanku kuat, misalnya topiknya seperti itu. Boleh. Nanti silahkan dirancang sedemikian rupa dari tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi. Kan gitu. Di tahap aksinya tolong diperbanyak ya, dan upayakan kegiatan-kegiatan yang menarik begitu. Karena kan nanti sifatnya kelompok kalau tema itu ya. Contoh misalnya jiwaku sehat, badanku kuat. Nah, itu salah satu contoh topiknya ya. Topiknya kalau anggaplah dipilih itu, silahkan bagaimana siswa belajar untuk paham itu tentang merawat kesehatan jiwa raganya, melakukan infografis, membuat kampanye, membuat film pendek bagaimana
membangun kesehatan jiwa dan raganya dan segala macamnya ya. Jadi dengan cara-cara kekinian yakin anaknya suka kan gitu. Bolehkah misalnya membuat video pendek bagaimana dia melakukan kampanye hidup sehat, itu boleh banget gitu ya. Durasinya ditentukan aja. Nah, misalnya 5 menit itu boleh Bapak Ibu ya. 5 menit, tetapi nanti Bapak Ibu di sekolah sediakan itu misalnya Google Drive untuk mengirimkan film-film pendeknya atau video pendeknya, lalu nanti dari sekolahlah yang menyeleksi mana yang layak untuk dipublish, mana yang layak untuk tidak gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau suara demokrasi memang juga di fase ABC jenjang SD nggak ada, itu di jenjang SMP. Tujuannya adalah bagaimana anak ya tahu, paham tentang praktek demokrasi di Indonesia, gitu ya. Nah, jadi di sini tentunya nggak butuh nggak bisa hanya sehari 2 hari, mungkin butuh waktu 1 atau 2 minggu. Kenapa? Karena dari pengenalan perencanaan itu kan anak-anak betul-betul terlibat di dalamnya. Guru atau tim P5 di sini hanya fasilitator saja. Karena yang betul-betul mengalami adalah siswanya. Nah, misalnya dari penentuan kepanitiaan ya, kepanitiaan dari Suara Demokrasi. Nah, nanti topiknya biarlah mereka menentukan pesta demokrasi di SMP A misalnya kan. Nah, tentu dari bentukan kepanitiaan, pembentukan TPS-nya, mencetak atau membuat kartu suaranya, membuat bilik suaranya, ya, penetapan SK segala macam. Nah, ini biar siswa yang merancang gitu ya, merancang. Nah, tentu tim P5-nya di situ memfasilitasi sambil memandu, melakukan coaching ya kepada anaknya seperti apa praktek suara demokrasi yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Nah, silakan nanti sediakan wadah-wadah untuk melakukan kampanye ya secara bagus, secara sopan, secara etis, begitu ya. Mau kampanye secara langsung atau daring atau dikemas dalam video pendek. Nah, ini kreativitas dari Bapak Ibu lah sebagai fasilitator dari P5. Pesan saya ketika udah SMP itu betul-betul ya bermakna. Nah, anaknya mengalami sehingga betul-betul bermakna mengalami karena yang kita ingin bentuk itu nilai ya, bukan nilai 1 2 3 tapi tertanam di jiwa anak. Oh, begini toh praktek suara demokrasi yang luber kalau dulu singkatannya luber ya, langsung umum bebas dan rahasia kan begitu. Nah, jadi dengan cara begini akan berkesan. Dan jangan lupa sesuaikan dengan kekinian Bapak Ibu ya. Kekinian kenapa? Mungkin mau ada unsur-unsur teknologinya seperti tadi kan, bagaimana dia merekam kampanyenya, dia publish, tapi yang layak publish lah ya kan gitu. Dia juga membuat film pendek atau video pendek tentang pesta demokrasinya segala macam. Jadi pastikan kegiatannya spesifik, menarik, unik, menggelitik, gitu ya pesan saya. Karena biar betul-betul berkesan. Nah, baik selanjutnya. Nah, ini tema berekayasa dan teknologi untuk mengenai KRI. Nah, ini tentunya misalnya contoh di fase A ya. Fase A dan fase B ini kan masih masa bermain ya. Tapi bagaimana bermain yang betul-betul bisa merancang, mendorong, menstimulasi kreativitas anak. Misalnya menciptakan berbagai permainan yang menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, contoh membuat kapal-kapalan, bagaimana agar bisa berkeliling, atau membuat kincir air sederhana. Itu tanpa listrik bisa loh Bapak Ibu. Anak-anak kelas 1 sudah bisa kan gitu ya. Dengan bantuan botol bekas sama pipet itu sudah bisa membuat kincir air tanpa listrik kan gitu ya. Nah, tentu nanti caranya dengan melihat dulu, menonton dulu di YouTube, nanti mencoba membuat kan gitu. Nah,
Lalu merancang model dan maket gedung yang menerapkan prinsip hemat energi dan ramah lingkungan. Membuat kipas, membuat misalnya kalau saya bilang kitiran ya, kitiran itu yang baling-baling tapi ada yang pakai kertas, ada yang dari kayu, bisa menghasilkan suara ketika ada angin. Nah, itu biasanya dipajang di depan rumah itu bagus, menarik sekali. Nah, di fase C menciptakan alur upskilling barang bekas menjadi benda-benda fungsional. Nah, sebagai salah satu solusi penanganan sampah anorganik. Nah, jadi inilah contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, di fase D menciptakan sistem pemanenan air hujan di lingkungan satuan pendidikan. Contoh, membuat sumur resapan, membuat apa namanya itu ya? Namanya selain sumur resapan, yang kecil-kecil untuk menyimpan air ya, itu ada, namanya saya lupa. Nah, jadi silakan apa saja yang betul-betul memang ada sumber dayanya di sekitar sekolah dan betul-betul bisa membuat siswa itu tumbuh kreativitasnya, imajinasinya, rasa gotong royongnya dan segala macamnya. Proyek kelima. Ya. Nah, oke ya Bapak Ibu. Beda-beda. Nah, lalu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah menumbuhkan jiwa ya kreatif kemandirian, intinya di situ. Apa ya, misalnya ada pasar kreasi, mengadakan pasar yang jual beli berbagai kreasi mandiri berupa benda fungsional sederhana dari barang bekas. Nah, jadi haruskah ini? Tentu tidak. Silahkan rancang yang memungkinkan dengan situasi dan kondisi. Oh, kewirausahaan. Nah, berhubung di Simalungun misalnya kan ada berbagai macam di lingkungan itu, misalnya apa ya, sayuran dan buah segala macam. Bagaimana anak misalnya ya dari ada produk-produk yang ada di lingkungan itu, mereka mencoba berinovasi, nah sehingga tumbuh kreativitasnya. Coba mencoba jualan di sekolahnya aja. Haruskah dijual? Tidak. Menawarkan saja itu sudah nilai-nilai kewirausahaan. Ya Bapak Ibu ya, mencoba menawarkan gitu ya. Nah, atau membuat pementasan seni sederhana untuk menggalang dana kemanusiaan. Boleh Bapak Ibu. Nah, tapi yang jelas silahkan Bapak Ibu saya berikan kebebasan karena betul-betul harus menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya, begitu ya. Bukan mencari-cari. Nah, contoh misalnya membuat pementasan seni sederhana untuk menggalang dana. Nah, ya kalau ada, kalau mungkin, kalau tidak dimungkinkan gitu ya. Nah, lalu misalnya merancang panduan pembuatan catatan pengelolaan uang. Jadi tidak itu. Contoh membuat misalnya tabungan ya, tabungan dari bambu atau celengan dari bambu atau celengan dari kayu atau celengan dari mana dihias unik, menarik itu boleh. Kan intinya menyadarkan bagaimana dia bisa belajar hidup hemat, belajar menyisihkan uang jajannya, ditabung ya. Nah, untuk kedepannya bisa dimanfaatkan. Jadi yang betul-betul ditumbuhkan adalah jiwa wirausahaannya, gitu aja. Nah, kalau di fase D, menciptakan produk yang menjawab kebutuhan tertentu dalam lingkup terdekat, dalam artian produk yang berciri khas daerah. Nah, contohnya apa? Kewirausahaan. Oh, saya membuat boneka miniatur si gale-gale. Boleh gitu. Apalagi kan ini barangkali itu kan ciri khas banget ya, si gale-gale itu. Kalau siapa sih yang ke Sumatera Utara pasti tahu. Miniatur si gale-gale dari apa? Oh, saya memanfaatkan misalnya kayu atau memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar atau dari misalnya bekas panen-panen yang dibentuk-bentuk yang diikat-ikat tertentu untuk membuat miniatur atau segala macamnya. Oh, saya membuat boneka tapi berbahan dasar tepung ubi. Itu boleh Bapak Ibu, berkreativitas ya. Tepung ubi tapi nanti ada seperti membuat plastisin, itu nanti di YouTube ada Bapak Ibu.
Nah, ini anak SD baru sangat suka itu kalau membuat plastisin. Nah, plastisin itu tidak mesti dari tepung roti, bisa saja dari tepung ubi kayu begitu ya, atau dari apa namanya ubi kayu yang diproses itu bisa. Nah, sehingga silahkan berkreativitas. Dan memang di sini karena uniknya, kemudahannya, biasanya anak-anak itu betah di proyek. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita ke rancangan proyek Bapak Ibu ya, rancangan proyek. Nah, ini rancangan modulnya. Untuk contoh-contoh modul, Bapak Ibu bila merasa memang apa namanya belum siap membuat dari awal, silahkan mencari di PMM ya yang sesuai ya, silakan diadopsi adaptasi gitu ya. Nah, karena kan kadang membuat dari awal kadang butuh waktu lama. Sementara kan tahun ajaran baru sudah dekat gitu ya. Jadi silahkan searching-searching dulu barangkali ada yang sesuai. Nah, bolehkah sambil apa namanya? Sambil berinovasi sendiri? Tentu itu yang diharapkan begitu ya. Nah, ini yang selanjutnya kegiatan proyek ini tadi dicontohkan kan apa yang terkait dengan gaya hidup berkelanjutan di sini memilah sampah dicontohkan. Tujuannya menunjukkan perilaku yang baik yang mencerminkan akhlak mulia, menjaga kebersihan, kesehatan diri, memahami informasi dan segala macamnya. Nah, tapi yang ini betul-betul sifatnya silahkan. Oh, saya kebetulan pengen membangun sekolah saya, sekolah Hadiwiyata. Sekalian saja Bapak Ibu mengangkat tema, misalnya sambil membuat sekolah Hadiwiyata, sambil juga mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, sehingga sinkron di situ kegiatan-kegiatannya. Ya. Nah, macam bisa Bapak Ibu lakukan ya dari sekaligus jadi 2 pulau terlampaui begitu ya, sambil mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan sambil sekalian program sekolah Hadiwiyata. Nah, itu sangat match sebenarnya. Nah, jadi ketika memilih tema gaya hidup berkelanjutan misalnya dengan sampahku, kreativitasku, silakan aja dirancang-rancang apa yang mau dibuat dari sampahku, kreativitasku ya, kan gitu. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang dilakukan dari tema gaya hidup berkelanjutan. Contoh hari pertama menjadi detektif sampah. Pergi ke bank sampah. Nah, bank sampah kan mungkin nggak ada di Simalungun ya. Nah, silahkan digantikan yang lain kan gitu ya. Membuat pupuk kompos, membuat ekobrik, ekoprint, dan eko-eko yang lain. Tapi jelas bukan ekolesmono ya kan gitu di sini. Ya, karena kan banyak itu istilah-istilah yang dari gaya hidup berkelanjutan nih. Ekoenzim. Nah, ini saya sendiri sudah mempraktekkan karena memang sangat bermanfaat ekoenzim itu ya. Ternyata membuat pupuk itu mudah ya, tak perlu capek-capek, dari sisa kita masak saja bisa membuat ekoenzim gitu ya. Dan ternyata ampuh Bapak Ibu untuk pupuk cabai, wih lebatnya gitu ya. Dari sisa-sisa sayuran yang kita masak setiap hari, jangan dibuang, dikumpulkan dalam satu wadah, kita kasih air, kita kasih perangsang gula saja, gula merah itu kita simpan 3 bulan sudah bisa jadi ekoenzim, bisa untuk pupuk kan gitu. Jadi yang seperti ini kan tidak perlu dicari. Ada sampah di sekolah, silakan ya berkreativitas dengan sampah, membuat ekoenzim, ekoprint gitu ya. Ekoprint barangkali nanti kan siswa-siswa kan punya pakaian bekas ya, pakaian bekas yang putih mau diwarnai, udah bosen nih kaos pakai ini, oh saya mau mewarnai dengan proses steam gitu ya, steam dengan daun-daun yang ada di sekitarnya, itu namanya ekoprint gitu ya, murah, mudah dan bermakna. Ekobrik lagi kan gitu ya, sampah-sampah yang ada di sekeliling rumah kan gitu. Ekoprint, ekoenzim, ekoprint aja sudah beberapa hari itu dibutuhkan waktunya. Nah, membuat kertas dari limbah kertas itu bisa, membuat bubur kertas untuk membuat peta, membuat bubur kertas untuk membuat miniatur-miniatur benda itu boleh. Nah, di sini memang sangat dibutuhkan kreativitas dari tim P5-nya.
Dan Ibu nggak usah khawatir, Bapak nggak usah khawatir karena di YouTube sudah banyak Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh saja. Silahkan barangkali ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu karena waktunya sangat sempit sebelum masuk ke penilaian. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo. Tanya Ya, Bu. ya silakan. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi mengenai proyek ini kan di kelas 4 ada 262 JP per tahun ya Ibu. Iya. Sementara kan proyek itu minimal 2 di dalam 1 tahun untuk SD. Ya. Jadi kalau 262 itu kan 1 hari itu ada 7 JP pembelajaran, jadi sekitar 37 hari untuk dua proyek. Berarti satu proyek sekitar 18 hari gitu ya Bu. Sementara tadi untuk modul ajarnya saya lihat durasinya 5 hari. Itu yang saya pertanyakan gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sikapi dengan perbanyak aksinya ya Bapak Ibu ya. Nah, perbanyak aksinya. Nah, di pengenalan mungkin cukup 1 kali pertemuan ya. Di tahap pengenalan cukup satu hari misalnya kan. Nah, begitu juga di tahap kontekstualisasi. Nah, ya paling juga setengah hari kan gitu. Jadi disinilah Bapak Ibu perbanyak kegiatan di aksinya. Nah, gitu ya. Di aksinya apa contoh tadi ya? Contoh tadi kan ketika kita mengambil tema, ini saya matikan dulu ya. Mengambil tema hidup berkelanjutan. Topiknya atau topik bagian kecilnya adalah sampahku kreativitasku kan gitu ya. Nah, saya memperbanyak kegiatan di aksinya ini contoh nih Bu, Bapak Ibu. Membuat pupuk kompos, membuat ekoenzim, membuat kertas daur ulang, membuat ekobrik, atau dengan keterampilan yang lain kan gitu yang sifatnya mudah apalagi SD kan gitu ya. Saya contohnya mau membuat lampion dari gelas plastik ya. Bapak Ibu nanti bisa cari di Google lampion dari gelas plastik. Kalau gelas plastik sudah bisa Bu, tapi memang ada dibantu-bantu sedikit ke dalam merangkainya karena itu pakai rumus kan gitu ya. Nah, dan itu nggak selesai sehari 2 hari Bu kalau udah itu karena kan nanti ada belajar memilih gelas-gelasnya, ada nanti merangkainya, ada nanti mewarnainya gitu ya. Mewarnai dengan warna-warni yang mungkin yang lampion yang satunya warna hijau, kelompok yang lain warna merah, kelompok lain warna kuning gitu ya. Nah, dengan warna-warni nanti ketika malam dikasih bola lampu itu sangat cantik, apalagi kalau dipasangnya di teras sekolah begitu ya. Itu pasti enak banget dilihatnya gitu. Nah, ini biasanya waktunya cukup panjang. Nah, silahkan berkreativitas. Saya berkreativitas yang lain, berhubung memang ini kaitannya kan dengan gaya hidup berkelanjutan. Sumber, ini internet tidak stabil, kita tunggu dulu. Nah, kebetulan di lingkungan saya ini banyak misalnya daun-daun begitu ya. Saya mau berkreativitas membuat ekoprint. Itu boleh Ibu Bapak, ya, ekoprint boleh. Atau membuat misalnya pewarna alam, ya, pewarna alam yang ada di lingkungan apa kan gitu. Atau kalau pewarna alam di lingkungan nggak ada, silahkan berinovasi dengan yang lain kan gitu. Yang penting bahannya tersedia di sekitar minimal biaya. Kenapa? Kadang-kadang orang itu berpersepsi bahwa P5 itu harus dengan biaya, padahal tidak Bapak Ibu. Kita bisa memanfaatkan dengan yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Jadi saya ulangi,
perbanyak aktivitasnya di aksinya Bapak Ibu sehingga waktunya cukup. Kenapa? Ketika aktivitasnya diperbanyak, maka disitulah Bapak Ibu boleh bilang akan panen. Panen apa? Panen kebermaknaan dari apa yang dilakukan karena tujuannya adalah penguatan karakter ya. Pak Eko bisa minta tolong? Ya, karena saya tidak diberi akses untuk bisa mute gitu ya. Nah, jadi yang saya harapkan betul-betul Bapak Ibu panen. Panen apa? Panen penguatan karakter. Ketika banyak aktivitas, disitulah kebermaknaan akan didapat. Nah, tadi kan misalnya ngajak buat pupuk kompos. Nah, kan dari prosesnya, ya apa yang dilihat, dia lakukan, dia alami, dia dengar dari gurunya, itulah, oh ini toh cara membuat pupuk kompos. Sampai walaupun itu makan waktu banyak, nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, setelah itu, buat ekoenzim. Oh ternyata Bu ini loh caranya, kan ada daun-daun di halaman sekolah, ya hasil bersih-bersih, ada daun-daun sampah, itu yang akan dicacah-cacah untuk membuat ekoenzim kan gitu. Atau membuat yang lain, tapi yang seperti tadi bukan membuat ekolosmono ya kan gitu ya. Nah, itu. Jadi itu Ibu pastikan aktivitasnya diperbanyak. Makanya judulnya jangan yang satu produk gitu ya. Misalnya lemah ketika membuat ekoenzim saja itu lemah karena satu produk. Tapi misalnya sampahku kreativitasku, di topiknya itu nanti bisa berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan, yang penting betul-betul membuat kreatif anaknya. Nah, jadi itu Ibu yang bisa saya jawab. Nah, ya silakan. Ada yang lain atau masih bisa diklarifikasi Bu Marlini ya, Bu Masa? Ya. Oke, ada lagi? Halo, ada lagi Bapak Ibu? Putus-putus suaranya. Di kolom chat ada itu Ibu pertanyaan. Oke, baik. Ya, baik, saya lihat dulu ya di kolom chat ya. Nah, ini saya kesinikan. Perubahan peserta. Nah, oke. Nah, pelaksanaan P5 adalah suatu pembelajaran yang baru disebut berbeda dengan pembelajaran reguler yang di project. Dalam P5, outputnya adalah sebuah produk atau aksi nyata, namun bukan merupakan tujuan, ada sasaran penting terjadi kompetensi profil. Nah, oke, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran ya? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi yang perlu saya tegaskan di sini, P5 bukan untuk mencapai kompetensi tertentu ya, untuk mencapai TP tertentu. Nah, saya ulangi, bukan untuk mencapai TP tertentu, tapi untuk, nah sekali lagi, untuk penguatan karakter, kan begitu ya. Nah, jadi ketika merumuskan tujuan, kita lihat ketika topiknya tadi kan sampahku, kreativitasku. Tujuannya ketika dari topik itu sudah tergambar bahwa satu adalah siswa dapat berkreasi dengan sampah untuk membuat A, membuat B, membuat C, membuat D. Nah, yang kedua apalagi selain menumbuhkan daya kreativitas kan gitu ya. Nah, tentu ada tujuan yang lain satu. Nah, satu tadi kan menumbuhkan kreativitas siswa dari sampah yang ada di lingkungannya kan gitu. Yang kedua, apalagi setelah menumbuhkan kreativitas, nah terbentuknya apa lagi kan gitu ya. Misalnya sikap ya. Yang pertama kan terbentuknya sikap peduli lingkungan ya. Dengan dia peduli lingkungan mengolah sampah. Jadi satu produk. Tapi yang perlu saya tegaskan di P5 tidak mesti produk ya Bapak Ibu. Di P5 tidak mesti produk. Karena nanti kalau harus produk menjadi salah arti kan gitu ya. Karena yang dituju adalah ke penguatan karakternya. Contoh kenapa tidak produk? Saya misalnya ini SMP nih, Suara Demokrasi. Nah, kan hasilnya adalah terbentuknya apa? Kepengurusan OSIS begitu ya, kan gitu.
Itu adalah hasil yang bukan produk kan gitu. Atau saya mengambil tema yang temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nah, di sini saya mengadakan kegiatan misalnya satu ya, kegiatan apa yang aksinya. Nah, saya akan cantum aksi karena biar nanti lebih clear lagi. Aksinya apa? Oh, kenapa tidak mesti produk kan gitu ya. Saya mengajak siswa untuk peduli dengan kesehatan jiwanya kan gitu. Caranya apa? Kan gitu ya. Ya. Caranya apa? Oh, dia bisa halo. Yang pertama nggak ada kurun loh. Udah ya? Oh. Tapi bisa nanti tambah awak. Ya, mohon maaf yang bocor ya suaranya. Ini udah penutupan loh, udah jam berapa ini? Ya, ini kenapa belum jadi penutupannya? Tapi nggak apa-apa ya. Kalau memang belum jadi penutupan gitu ya, tadi kita ikuti saja kan gitu. Pak Eko nanti cari informasi Pak Eko ya, kan gitu. Nah, jadi tidak mesti produk. Contoh tadi saya sampai ke tema bangunlah jiwa raga. Saya mengajak anak untuk peduli misalnya kepada ya halo, peduli sama kesehatan dirinya. Oh, saya mengajak anak cara merawat tubuh yang benar. Nah, itu kan tidak produk ya kan gitu. Atau saya misalnya mengajak anak untuk tidak melakukan bullying kan gitu ya. Dengan caranya apa? Tapi kalau dibuat produk silahkan, misalnya infografis, produknya kan infografis, atau misalnya film pendek, boleh saja. Tapi catatan tidak mesti produk. Bolehkah melanjutkan dengan pameran produk? Kalau ada silahkan. Oh, kapan pameran produknya? Oh, saya kebetulan dari 3 tema yang sudah saya lakukan, misalnya kan, ada produk-produk yang memang layak dipamerkan. Oh, saya sekaligus melakukan pentas seni sekolah, saya sekaligus mengadakan pameran hasil P5. Boleh-boleh saja. Atau saya pamerkan ketika sedang kegiatan pengambilan raport, buku rapor ya dari orang tua, nanti biar orang tua nonton hasil karya siswanya, boleh kan gitu. Itu silakan saja. Nah, itu ya. Nah, jadi terkait dengan penilaian, Bapak Ibu, nanti sambil menunggu ini, saya akan mengajak Ibu nonton bagaimana input penilaian dalam rapor untuk P5. Biar nggak bingung ya Bapak Ibu, karena sudah ada aplikasinya dan itu tidak sulit Bapak Ibu. Pastikan ketika mengangkat satu tema, dimensinya enggak usah banyak-banyak. 3 saja, misalnya maksimal 3. 3 saja nanti kan ada apa ya, ada sub-elemen kan gitu. Nah, itu sudah banyak Bapak Ibu. Nanti dari tema A misalnya tiga dimensi, tema B kan ada lagi dimensi yang lain kan gitu, sehingga akhirnya lengkap ke 6 dimensi. Bagaimana Pak Eko? Jadi penutupan? Kalau halo Pak Eko, jadi penutupan sekarang? Nah, belum ada jawaban. Nah, kalau tidak kita sambil menunggu. Masih lanjut baik. Bapak Ibu ya, jadi secara umum. Nah, baik saya lanjutkan. Kalau sambil menunggu saya ajak Bapak Ibu nonton ya bagaimana input penilaian P5 di dalam aplikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun ini di dalam kesepakatan kelompok tidak ada, di kesempatan sumber nggak ada, tapi saya pengen Bapak Ibu nonton langsung biar praktis gitu ya. Connect. Ya, baik saya buka dulu ya. Cari dulu. Sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, kan gitu biar seru kan gitu. Nah, ini
Sorry. Ya, saya aduh malah tunggu ya. Oke, nah saya putar dulu. Ada di software. Itu bibi natarida. Nah, ya. Oke. Ya, tunggu ya. Kenapa nggak mau? Maaf, sabar ya Bu, Bapak Ibu. Ini ada satu trouble. Lagi ngadat laptopnya. Nomor cara input nilai project P5 rapor. Iya. Nah, inilah mau saya ini saya mau tayangkan malah gantian ngadat laptopnya ini. Nah, saya hentikan dulu ya, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti mau. Oke. Ini sudah mudah-mudahan.
Suwarni, izin Bu, Ya, silakan. videonya di ini kayaknya nggak jalan deh. Stop dulu ya. Iya. Apa itu yang baterai-baterai itu? Suwarni, di sini nggak nampak suara. Videonya nggak ada. Saya stop dulu ya. Ya, halo Bu. Ya, halo. Saya stop dulu ya. Ini. Di sini kemudian saya tuliskan siswa tersebut sudah menunjukkan. Nah, silakan Bu. Halo. Halo, tadi ada yang menyampaikan? Nggak jadi? Bu Suwarni nggak kedengaran suara. Ya, halo. Gimana Bu? Kurang jelas Bu? Bu, tadi kan Iya. kita mau nonton video. Iya. Ternyata kan di layar kami tidak ada jalan gitu. Oh, Hanya suara nggak aja yang jalan. kedengaran. Iya, itu Astagfirullahaladzim, tadi. saya pikir makasih masukannya kan gitu ya. Iya, Bu. Iya. Oh, jadi belum masuk ya? Belum, Bu. Oke, terima kasih ya. Kurang cepat mengomongnya tadi. Ya, terima kasih atasnya ya, atas masukannya. Nah, saya coba ini kenapa nggak mau tampil kan gitu ya. Sekali lagi, saya coba sekali lagi ya. Kan gitu, mana tahu bisa tampil. Saya stop dulu ini. Nah, sayang kali ya nggak bisa tampil ini. Nah, padahal ini penting buat Bapak Ibu sebenarnya ini ya. Nah, coba saya, padahal kan ini ke sini. Atau ada yang, oh ya adalah kalau gitu nanti saya bagi aja lah ya videonya melalui link drive biar Bapak Ibu bisa nonton lebih cermat lagi kan gitu. Nah, karena ternyata diputar nggak tampil kan gitu ya, padahal sudah sesuai prosedur. Nah, saya coba sekali lagi ya. Sekali lagi saya coba. Nah, ini kan filenya ini ya. Cari input nilai. Nanti tayang nggak Bu? Tayang apa enggak Bu? Belum tayang Bu. Oh, ya. Belum tayang. Berarti solusinya nanti dibagi aja ya videonya ya. Gitu aja. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, saya hentikan aja. Untuk penilaian, rapat dan penilaian nanti Ibu baca, Bapak Ibu baca di panduan paling belakang. Panduan penilaian untuk P5 ya, paling belakang gitu ya. Nah, jadi pastikan misalnya kita mengembangkan satu tema itu dimensinya enggak usah banyak-banyak karena kan berpengaruh terhadap penilaian. Nanti makin banyak dimensi dimasukkan itu ya makin apa ya, banyak juga kan gitu. Lebih bagus ya misalnya 3 dimensi saja tapi yang dominan pada topik tersebut begitu ya. Nah, lagi satu dimensi saja nanti kan ada beberapa subelemen Bapak Ibu ya. Apa ada elemen subelemen.
Silakan pilih mana yang sesuai kan gitu ya. Nah, itu untuk elemen dan subelemen nanti Bapak Ibu bisa baca di dimensi P5 ya. Keputusan Kepala Beskap nomor 9. Nah, nanti kita buka dulu ya ini. Nah, nomor 9 tahun 2022. Ya, sama-sama membuka juga boleh. Nanti saya juga akan tampilkan Bapak Ibu. Nah, ditampilkan dulu biar lebih clear ya. Oke. 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 Nah, ini dimensi-dimensinya Bapak Ibu ya. Ada dimensi elemen dan subelemen profil belajar Pancasila. Nah, untuk lebih clear-nya nanti yang gambar yang kotak-kotak langsung ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini dari perkembangan dimensi beriman berletak pada Tuhan Yang Maha Esa dan Bola Mulia. Di kotak sebelah kiri itu kan ada subelemen Bapak Ibu ya. Dan cermati di atas ini ada fase-fasenya. Nah, ketika memang di fase A, silahkan mengambilnya nanti di penjelasan subelemen di fase A. Ketika fase D juga demikian Bapak Ibu ya. Misalnya Ibu Bapak punya tema misalnya gaya hidup berkelanjutan. Dari tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya tadi adalah sampahku kreativitasku. Subelemen mana yang cocok untuk diambil sebagai penilaian dari topik tersebut. Nah, anggaplah misalnya ini cocok nih. Subelemen mengenal dan mencintai. Ini maaf saya tutup dulu nih. Subelemen laptopnya lagi kurang bersahabat Bapak Ibu ya. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya guru SMP kelas 7 kan misalnya kan. Nah, di kelas 7 ini fase D misalnya ya. Nah, memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran. Nah, anggaplah ini sesuai, silakan diambil kan begitu ya. Nah, mengambil mana subelemen mana itu nanti Bapak Ibu yang dituangkan ketika merancang modul ajar untuk P5, modul P5. Jadi ketika menyusun modul, aspek-aspek yang akan dinilai, dimensi-dimensi yang akan ditentukan itu Ibu sudah menentukan di awal, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibulah yang menentukan. Barangkali nanti yang input itu operator, tapi atas pengawasan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ngasal kan itu. Nah, itu dia. Nah, mau berapa subelemen diambil? Silahkan ya. Silakan Bapak Ibu. Saya mau mengambil misalnya 2 subelemen dari 1 dimensi. Silakan saja. Itu saja kalau masing-masing. Ada yang bocor Ibu Bapak? Ya. Masing-masing 1 dimensi diambil 2 subelemen. Nah, itu kalau 3 dimensi berarti sudah 6 kan gitu. Nah, jadi silakan perlu kecermatan di sini ketika menentukan dimensi mana yang mau diambil sesuai dengan topik yang Bapak Ibu angkat gitu ya. Nah, ini tolong nanti para wakasa kurikulum cermat dalam apa ya, memverifikasi, memvalidasi terhadap modul P5 yang dibuat oleh tim P5 begitu. Nah, jadi fungsinya wakasa kurikulum kan di situ ya, memverifikasi, memvalidasi, dibuat oleh tim P5, diverifikasi oleh wakasa kurikulum ya, wakasek ya, validasi oleh kepala sekolah. Jadi alangkah bagusnya kalau terkait dengan dokumen-dokumen kurikulum itu betul-betul kalau dalam sistem manajemen mutu itu terkendali kan gitu ya.
Dibuat oleh siapa? Oleh tim P5. Diperiksa oleh siapa? Diverifikasi kan sama dengan diperiksa ya. Diperiksa oleh siapa? Oleh Wakasa Kurikulum. Disahkan oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Jadi dibuat, diperiksa, disahkan. Nah, itu untuk sistem manajemen mutu dokumen dari pembelajaran. Nah, termasuk dalamnya adalah P5 itu sendiri. Nah, ini bukan hanya terhadap modul P5 saja, terhadap perangkat-perangkat ajar yang lainnya mestinya seperti itu diberlakukan. Terhadap misalnya RPP lah selama ini ya. Dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disahkan oleh siapa. Jadi jelas, dokumen itu terkendali, betul-betul sistem manajemen mutunya berjalan. Quality assurance di satuan pendidikan itu jalan. Nah, gitu ya. Nah, selama ini toh juga Bapak Ibu Kepala Sekolah juga melakukan ini kan, pemeriksaan dokumen perencanaan pembelajaran kan. Nah, itu dia. Jadi biar tidak kaget guru karena sudah terbiasa bahwa ini memang standar mutunya seperti itu. Dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disahkan oleh siapa. Nah, ketika memang Wakasek Kurikulum sibuk, Bapak Ibu Wakasek bisa berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan. Nah, sehingga betul-betul fungsi manajemen itu jalan gitu ya. Kolaborasi dengan pengawas untuk memeriksa dokumen kan gitu. Sehingga pengawas datang itu ada maknanya, ada gunanya ya, bukan hanya duduk di ruang kepala sekolah kan gitu, tapi betul-betul memang tugasnya melakukan proses penjaminan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Ini kan hadir pengawas sekolah di sini, makanya saya sampaikan sengaja kan gitu. Nah, terhadap subelemen-elemen ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini nanti pesan saya dibaca, dicermati ya, untuk bisa mengasosiasi dari pemahaman tentang P5 itu sendiri. Ya, silakan. Saya harapkan ada yang ditanyakan ini tentang P5 kan gitu. Nah. Atau sudah paham semua? Nah, untuk contoh-contoh modul, saya harapkan Bapak itu mencari di PMM ya, kan gitu. Nah, ini para pengawas di Simalungun, apakah memang akun belajar ID-nya juga sudah diaktifasi para pengawas? Halo, ini mana pengawas nih? Tadi kan ada Pak Gisang ya, ada pengawas tadi. Bu Sadia, ini pengawas sekolah atau guru? Ya, Bu? Guru, Bu. Guru, ya. Kalau guru mungkin sudah aktivasi jelas ya. Ini banyak terkendala Bu. kemana aktivasi akunnya itu pengawas. Nah, silakan yang mau tanyakan tentang P5. Ini masih memang sudah paham atau masih kabur? Masih kabur, Bu. Nah, kaburnya bagaimana, Pak? Mengenai penilaian tadi. Oke, baik. Nah, penilaian dari P5 ya, kan gitu. Ya. Jadi, nah P5 ini dari tujuannya adalah penguatan karakter. Jadi, kepenilaiannya adalah terkait dengan karakter itu sendiri, kan gitu ya. Nah, karakter yang sekarang berganti nama menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi penilaiannya berdasarkan dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, makanya ketika Pak Girsang nanti melakukan kepengawasan di satuan pendidikan di Dolok Silo tadi kalau nggak salah ya, di Dolok Silo ya, kan gitu. Nah, jadi di SMP binaan Bapak mengangkat tema misalnya tadi saya contohkan itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, dengan topiknya sampahku kreativitasku. Nah, jadi tolong nanti Pak Girsang memeriksa modul P5-nya yang dibuat oleh tim P5 dari sekolah tersebut. Nah, pastikan di modul itu ya ada langkah-langkah melakukan dari proyek tersebut yang bertopik sampahku kreativitasku. Nah,
Jadi di pengenalan apa yang dilakukan? Oh, mengajak anak misalnya kan berkeliling di sekolahnya, mengenal, mengidentifikasi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Setelah mengidentifikasi sampah di lingkungan, anak membuat rencana. Nah, sampahnya ini mau diapain kan gitu. Nah, ini masih rame ya. Ini ada. Minta tolong di apa dulu? Di mute dulu. Ya, di mute dulu. Kawan tuh nggak adanya itu. Nah, di mute dulu ya Ibu Bapak, biar saya tidak terganggu. Bu Dame, minta tolong Bu Dame. Suaranya masuk Bu Dame. Di mute ya Bu Dame. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi sampai ke penilaian tentang dari topik sampahku kreativitasku. Nah, tadi di pengenalan kan misalnya contoh sederhananya saya sebagai guru akan mengajak siswa kan gitu ya. Nah, saya sebelum mengajak siswa inilah saya sudah menentukan tawaran topik misalnya sampahku kreativitasku. Nah, misalnya atau tawaran yang lain kan gitu kan. Lingkungan sehat bikin sehat boleh kan gitu. Jadi topik itu silahkan kalau perlu saya punya 3 tawaran topik. Mana yang mau kalian pilih itu ya kepada siswanya. Sehingga dengan begitu berarti mengajak siswanya memilih topik. Nah, itu bentuk bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik di mana anak diberikan tawaran dalam penentuan topik. Setelah penentuan topik, misalnya langkah berikutnya adalah mengajak anak berkeliling sekolah, melihat fakta-fakta yang ada tentang sampah di sekolah, kan begitu ya. Nah, sehingga nanti anak bisa mengidentifikasi sampah, lalu mengangkat permasalahan tentang sampah di sekolahnya, mungkin sampah tidak terorganisir atau sampah berserakan. Nah, jadi anak biar membuat rencana apa mau dibuat dengan sampah yang ada di sekolah kan gitu. Katakanlah dengan sampah di sekolah anak punya rencana A B C D. Nah, silakan gitu ya. Mau diapakan ini? Jadi semua itu berangkat dari siswa. Alangkah bagusnya begitu, Bapak. Nah, sehingga dengan rencana-rencana itu, kalau begitu kita saja tentukan topiknya, misalnya sampahku kreativitasku. Nah, dengan cara seperti itu, nanti anak sudah menentukan topik, sudah buat rencana mau diapain, kan gitu ya. Nah, coba buktikan, apa yang mau kalian buat? Oh, saya membuat infografis tentang olah sampah, boleh. Oh, misalnya siapa lagi yang punya rencana lain gitu ya. Saya mau membuat ekoenzim dari sampah. Nah, inilah yang akan dituangkan dalam modul Bapak Ibu. Jadi di modul itu tidak mesti final di awal. Bisa saja mungkin ada perubahan-perubahan sedikit di dalam prosesnya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja kan gitu. Nah, tapi jangan lupa dengan berbagai macam aktivitas tadi, dimensi apa? Nah, ini sudah ditentukan oleh tim P5-nya tadi. Kalau gitu nanti dimensi yang akan saya buat adalah saya pilih misalnya dimensi 1 misalnya kreatif kan gitu ya. Dimensi kreatif. Dimensi apa lagi? Gotong royong. Dimensi apa lagi? Misalnya ya, saya mau menentukan 3 dimensi. Satu lagi misalnya dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berhak mulia kan gitu. Nah, sudah saya tentukan dimensinya, nanti tim pengembang silahkan tentukan subelemen mana. Nah, misalnya dari saya mau menentukan elemen akhlak kepada manusia. Subelemennya apa? Selain akhlak kepada manusia, saya mau pilih elemen lagi, misalnya elemen akhlak kepada alam, kan gitu ya. Nah, jadi
sudah satu dimensi saja mengambil 2 elemen, tambah lagi masing-masing elemen pilih aja satu kan gitu ya. Nah, subelemennya misalnya memahami keterhubungan ekosistem bumi kan gitu. Nah, jadi dari itulah nanti konsekuensinya kepada pengunggahan di rapot nanti Pak kan gitu. Makanya saya bilang tidak usah banyak-banyak ya elemennya kan gitu. Dimensinya 3 saja, misalnya masing-masing satu tema, 3 dimensi. Nah, dari dimensi pilih misalnya masing-masing 2 elemen, dari 2 elemen per dimensi pilih masing-masing 1 atau 2 elemen, kan itu sudah cukup Bapak Ibu. Nah, itu untuk mempermudah biar simpel dalam pelaporan nanti di rapor penilaian P5-nya, nah gitu. Sampai di sini apa bisa dipahami Pak Girsang? Iya, aku aja lah Bu. Ya, boleh Pak Semiring. Itu kan tadi ada pertanyaanku Bu. Sebenarnya yang di chat itu. Ya. Bagaimana, Pak dari Bapak tadi. Ya, silakan Pak. Iya. Ya, bagus. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam P5? Apakah nggak ada istilah tujuan pembelajaran dalam P5 itu? Oh, baik Pak. Jadi udah tujuan itu, di sini baik Pak. Bukan tujuan pembelajaran seperti di intrakurikuler maksudnya. Iya. Nah, tapi apanya tujuan pembelajaran ketika kita melaksanakan pembelajaran P5? Nah, di dalam buku disebutkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, dalam pikiran saya berarti guru atau timnya harus merancang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, sehingga saya tersandung di dalam bagaimana kalimat. Baik, terima kasih. Ya. Harus disusun di dalam. Nah, di situ Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana menilainya? Ya, baik Pak. Nah. Kemudian produk atau aksi nyata itu apakah dinilai atau tidak? Kalau dinilai, bagaimana menilainya? Ya. Baik. Nah, terima kasih pertanyaan sangat kritis ya. Saya suka dengan Pak Sembiring ya. Dia sudah memikirkan apa tujuan sebenarnya kan gitu. Jadi tujuan dari malu Bu, saya aja yang ngomong. Enggak malu Pak kan gitu ya, kan gitu. Karena kan sesuatu yang baru kadang orang perlu waktu untuk bisa memahami. Kadang orang dalam bingung itu diam dulu, nanti mencari. Mungkin ada seperti itu. Oh, saya langsung tanya. Oke, jadi itu kan sesuai dengan karakteristik orang beda-beda ya Pak, dan kita harus paham betul kan gitu. Nah, jadi tujuan dari P5 adalah tadi seperti saya sampaikan bukan untuk mencapai kompetensi mapel, tapi untuk ke pembentukan profil pelajar Pancasila atau penguatan karakter. Satu. Iya. Nah, contoh dari topik yang tadi sambal kreativitasku jelas di situ tergambar. Tujuannya adalah membentuk atau untuk menstimulasi agar siswa punya daya kreativitas. Nah, kreativitas itu kan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, kreatif. Kan nah, gitu. berarti kusambung, kupotong ya Bu. Ya, oke, berarti nggak perlu lagi guru merancang apa kalimat untuk tujuan pembelajarannya. Sudah ada di dalam dimensi-dimensi ataupun subdimensi. Betul sekali Pak. Nah, iya, makanya kan misalnya kan membentuk nalar kritis. Nah, jadi tujuannya adalah membentuk nalar kritis siswa melalui produk-produk yang dibuat dalam proyek. Kenapa? Tadi ada 5 produk atau 6 produk, sehingga harapannya akan tumbuh nalar kritisnya. Ketika membuat ekoenzim, membuat ekoprint, membuat ekobrik, membuat infografis, membuat film pendek tentang pengolahan sampah. Nah, dari situlah kenapa asik. Kenapa? Karena siswa terlibat langsung. Bahkan yang diharapkan dari P5 ini, dari awal anak sudah dilibatkan, Pak. Termasuk dalam pemilihan topik gitu, Pak. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, itu Pak. Nah, jadi tidak mudah untuk menyelenggarakan proyek ketika memang tidak dirancang secara baik. Nah,
Nah, kenapa Nah, tidak itu mudah? Bu. Ketika sekonyong-konyong, makanya direncanakan dari awal lebih bagus melibatkan siswa walaupun sampling. Misalnya kan tadi kita lihat sampah nih. Nah, dari sampah-sampah itu apa mau kita buat? Kan itu berarti melibatkan siswa, kan gitu ya Pak ya. Kamu punya rencana apa? Ibu punya tawaran A, B, C, D nih. Nah, mana yang kamu pilih? Oh, sana bisa saja nanti ada 10 siswa. Oh, saya buat ini, Bu. Saya buat ini, Bu. Saya buat ini, Bu. Nah, itu kan keberagaman yang perlu kita respon secara positif. Bagaimana bisa membentuk nalar kritis siswa, kreativitas siswa, tumbuh sikap sosialnya, tumbuh sikap gotong royongnya. Karena di proyek ini harapannya bertim, Pak, tidak individual gitu. Nah, Itu, Pak. lalu melakukan penilaiannya Bu, seperti misalnya melihat kreativitasnya. Iya. Nah, Nah. apa instrumen penilaiannya? Baik Pak, disinilah Ibu Bapak nanti melihat dimensi yang ada di sini. Nah, ketika saya mau menilai kreativitas, kita lihat dimensi kreatif Pak, kan gitu. Dimensi kreatif kan gitu ya. Kita cari dimensi kreatif ini kan panjang ya Pak ya. Ini penjelasan makanya tolong ini nanti betul-betul dibaca per dimensi Pak, kan gitu. Ini ada dimensi global, nanti dimensi apalagi. Jadi tapi nanti Pak memang betul ketika menyusun modul, si pembuat modul ini melihat dimensi-dimensi ini sehingga tepat dalam penentuan elemen maupun sub-elemen gitu. Nah, karena ini yang akan dituang langsung nanti di rapor pendidikan, di rapor P5-nya, Pak. Walaupun nanti di P5-nya tinggal klik, tapi kliknya kan sesuai dengan yang sudah direncanakan dari modul kan gitu. Atau begini saja Bu, biar jelas. Ya, baik. Coba dulu Ibu kasih contoh salah satu tujuan pembelajaran, atau kalau tidak ada istilah tujuan pembelajaran, mengangkat salah satu elemen, kemudian bagaimana melakukan penilaiannya, mungkin melalui instrumen sub-elemennya. Iya, baik ya. Jelas. Ya, baik. Nah, ini kebetulan saya ini sedang membuka dimensi berkebinekaan global. Ya. Berkebinekaan global, misalnya saya mengangkat topik santai dengan perbedaan. Nah, topiknya kecil kan, Pak? Santai dengan perbedaan, kan gitu ya. Santai. Nah, di sini ada, jadi topik itu dibuat sendiri, Pak. Nah, dibuat sendiri. Nah, santai dengan perbedaan. Bahasa bebas kita kan gitu ya, Bu? Iya, betul. Memang saya sarankan mengemas dengan bahasa yang menarik buat anak, kan gitu ya. Menarik, unik, spesifik. Santailah dengan perbedaan, kan gitu. Nah, ketika saya sudah menentukan topik santai dengan perbedaan, saya memilih apa ya elemennya, kan gitu. Nanti kan di pelan Bu, sambil saya tulis Bu. Boleh Pak. Nah, bagus. Nah, oke. Topik. Nah, temanya tadi, temanya berkebinekaan global. Tema berkebinekaan global. Kebinekaan global. Topiknya santai akan perbedaan. Ya, santai apa kalau boleh dikatakan aja dengan bahasa agak gaul sedikit ya, santuy dengan perbedaan. Oke lah, ya Bu, gitu. topiknya santai akan perbedaan sudah jago lah itu. Iya, mantap. Nah, elemen yang saya pilih misalnya elemen mengenal dan menghargai budaya. Mengenal dan menghargai budaya. Menghargai budaya. Oke. Ya. Nah, sub-elemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Mendalami. Ya, sub-elemennya Pak. Ya, sub-elemen mendalami. Ya. Mendalami budaya. Ini apakah terlihat di layar? Tidak. Nah, tidak terlihat. Terlihat, Bu. Ini nih. Mengenali, mendalami budaya. Mendalami budaya dan identitas budaya. Budaya. Identitas budaya. Oke, Bu. Ya, oke. Nah, jadi untuk topik santuy dengan perbedaan,
saya di aksinya, ini saya kaitkan dengan akti ya Pak ya. Ya. Aksinya tadi salah satunya adalah membuat poster keberagaman budaya di Simalungun. Nah, Membuat poster ya keberagaman budaya di Simalungun. di Simalungun. Lungun, Oke. ya posternya. Nah, dari subelemen ini kan gitu, ini saya harus melihat jenjangnya, jenjang fasenya, ya. Jenjang fasenya ini SMP kan gitu ya. Di akhir fase D kelas 7-9 kan gitu. Kita lihat. Nah gitu ya. Kita lihat penjelasannya di sini kan gitu. Nah, misalnya memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, nasional, dan menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Nah, ini ada Pak. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini saya pakai pointer mungkin ya, pakai biar jelas. Nah, kelas 7 ya, memahami perubahan. Ini aduh, ini kok aduh. Ini. Nah, ini memahami perubahan budaya seiring waktu dan perubahan konteks baik dalam skala lokal. Alah. Ini kok bisa begini? Maaf ya Pak, ini saya share ulang, ada ngadat. Nah, ini dah. Memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya. Boleh saya potong, Bu, biar makin jelas untukku? Boleh, boleh, ya. Tadi kan sudah masuk ke subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Iya. Nah, subelemen ini pada setiap fase berbeda. Benar? Sesuai dengan usianya. Ya, seperti di SMP adalah memahami perubahan budaya seiring dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Oke, sudah adakah di yang Ibu sebutkan itu tadi tujuan pembelajaran? Yang manalah tujuan pembelajaran? Nah, sekarang tujuan pembelajarannya apa? Kan gitu ya. Kita kan dari tema yang Ibu buat ini tadi. Iya. Nah, jadi tadi dengan topiknya tekan santai dengan perbedaan. Kan gitu ya. Tujuan yang saya buat adalah siswa dapat mengenal perbedaan dan bisa menceritakan identitas dirinya berdasarkan budayanya kan gitu. Sebagai itu di mana diambil, Bu? Nah, jadi itu untuk tujuan pembelajarannya satu ya, boleh ngambil dari dimensinya langsung, boleh dari subelemen. Kalau saya sarankan Pak, itu lebih bagus dari dimensinya langsung, kan gitu ya. Dari dimensi dan elemen, subelemen. Ya, jadi saya sarankan langsung dari dimensinya lebih bagus Pak. Kenapa? Besarannya dan mempermudah Bapak untuk membuat, misalnya kan siswa dapatnya berjiwa berkebinekaan global, kan gitu ya Pak ya. Berkebinekaan, berkebinekaan. Kalau ini kan dimensinya, aduh mohon maaf ini ada sesuatu yang perlu diklik di ini. Nah, kenapa? Itu untuk mempermudah Bapak dalam menentukan tujuan kan gitu. Nah, oke Bu, coba dulu Ibu ulang yang tadi Bu. Saya agak lambat ini otaknya Bu. Siswa dapat ngapa Ibu? Tujuan pembelajarannya? Ya, siswa apa? Jadi menumbuhkan sikap kebinekaan global pada siswa kan gitu ya. Tujuan pembelajarannya menumbuhkan sikap berkebinekaan global. Artinya biar tumbuh, dia bisa menghargai budaya orang lain, dia menghargai budaya sendiri kan gitu-gitu. Nah. Oke, teruskan Bu. Siswa dapat menumbuhkan sikap kebinekaan global, salah satu tujuan pembelajaran. Iya. Iya. Oke. Nah ini ya Pak,
dari dimensinya kan enak Pak. Nah ini, menumbuhkan Iya. sikap pendidikan global, menumbuhkan sikap gotong royong, menumbuhkan kreativitas siswa, jiwa kreatif segala macam. Nah, karena memang itu yang mau dibentuk Pak. Ya, oke, gue lanjutkan Bu. Iya boleh. Salah satu tujuan pembelajarannya itu tadi siswa dapat menumbuhkan sikap kebinekaan global. Untuk Ya. mengukur sudahkah siswa tumbuh sikap kebinekaan globalnya, apa instrumennya? Baik, nah jadi mengukurnya kan jadi inilah melalui pengamatan-pengamatan Pak. Saat dia bekerja sama dengan kelompoknya, dia kan tadi sedang membuat poster, ya. Buat posternya pun jangan sendiri-sendiri Pak, tapi rombongan maka poster besar kan gitu ya. Mungkin ukuran 1 meter atau berapa kan gitu ya, secara bersama-sama. Ada nggak dia kerja sama? Nah, kalau kerjasama, dia milih-milih nggak? Saya mau kerja sama dia aja. Nah, jadi dari situ teramati bisa nggak dia bekerja sama dengan suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan kecerdasan yang berbeda, dengan ras yang berbeda. Nah, gitu Pak. Jadi dengan pengamatan, makanya pentinglah ketika implementasi project itu punya catatan atau jurnal gitu. Karena bukan bisa atau tidak bisanya membuat produk, Pak. Tapi bagaimana proses-proses itu dilakukan secara bagus gitu, Pak. Ya, silakan. Saya ke Mas Kang ini dulu ya, Pak. Proses lainnya, Mak, kan dilihat apakah dia bekerja sama dengan orang lain. Ya, bisa kerjasama dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama, terus dia juga bisa menghargai kan gitu kan Mak, sebagai orang yang berbudaya kan gitu. Apalagi dengan orang Batak ini kan adat istiadat begitu dipegang teguhnya. Ada di sini. Ya lagi Pak sendiri? Iya, jadi selama misalnya 1 semester. Iya. Ada 2 tema. Iya. Bahkan 3 Pak. Oke. Iya. Kalau 1 semester itu ada 100 jampel, 108 jampel, berarti kalau ada 2 lebih kurang 54 jampel 1 tema. Nah, berapa kali guru melakukan pengamatan tentang ini, Bu? Nah, baik Pak. Nah, pertanyaan sangat bagus. Nah, kapan itu? Jadi Pak, pengamatan itu tidak mutlak pada saat sedang prosesnya proyek saja. Iya. Tapi di luar pelaksanaan proyeknya pun harus tetap sambil mengamati gitu Pak. Karena berarti sepanjang apa namanya ya? Setiap hari harus diperhatikan oleh guru ya, Bu? Nah, karena memang itulah bedanya Pak. Yang mau dibentuk itu jiwa Pak. Jadi bukan pinternya saja. Jadi contoh saya sudah mengajarkan menghargai budaya. Andaikan saja misalnya tema itu sudah selesai, itu tetap harus di maintenance Pak. Oh iya. Bukan hanya waktu P5 ya, Bu? Bukan itu. Nah, jadi makanya memang ini sederhana tapi prinsip gitu ya. Sederhana prinsip. Kenapa? Yang mau dibentuk itu masalah moral kan gitu, Pak. Nah, itu makanya dalam kalimat saya kan saya bikin tadi hal yang baru ini. Nah, itu dia. Ada lagi situasi di lapangan yang agak jengkel, Bu. Ketika pembelajaran P5 itu entah dari mana bermunculan kegiatan-kegiatan itu. Padahal di dalam buku dijelaskan harus berbasis masalah. Harus masalah yang ada di lingkungan sekitar yang diangkat dalam P5 itu dan diajak peserta didik memecahkannya. Ya. Tapi di dalam pelaksanaannya nggak kayak gitu. Nah, kadang-kadang aja. Tingkat pemahamannya beda atau mungkin karena baru, yang penting ada pameran. Nah, itu yang terjadi miskonsepsinya seperti itu, Pak. Makanya disinilah perlu duduk bareng sesama tim, kepala sekolah, wakasek kurikulum. Targetnya ini apa? Tujuannya apa? Kan gitu. Nah, bahkan Pak, setelah proses P5 dari tema tertentu selesai, bukan berarti selesai. Contoh, nah saya sudah selesai nih tema
sampahku kreativitasku. Nah, sudah selesai bukan berarti nanti kalau anak misalnya selesai boleh saja nanti anak membuang sampah dibiarkan, tidak, tentunya tetap dalam kepengawasan. Nah, gitulah. Jadi kenapa? Karena memang moral itu kan membentuk moral itu tidak bisa instan. Membuat orang pintar gampang, Pak, di les saja, didrillkan aja pintar, kan gitu. Tapi membuat orang berkarakter itu butuh perencanaan secara terarah, terukur, kan gitu, dan kepengawasan yang melekat lah boleh dibilang. Lapor Gitu. apa yang ditulis nilainya? Nah. Oke, kulanjutkan ya, Bu. Oke, ya baik Pak, dengan senang hati. Tadi kan sudah kita tulis misalnya salah satu tujuan pembelajarannya, siswa dapat menumbuhkan sikap kebinekaan global. Nah, sekarang ini dalam pengamatan setiap hari. Lalu ketika menuliskan di dalam rapor, tentu nanti mungkin akan dituliskan siswa sudah mulai berkembang dan seterusnya. Tapi apanya yang kutulis berkembang? Apakah saya menuliskan siswa sudah mulai berkembang, sikap kebinekaan globalnya, atau dimensinya yang saya tulis, elemennya yang saya tulis, apanya yang saya tulis? Baik Pak, nanti di rapor itu Bapak tinggal pilih klik gitu. Nanti ada simpulan tersendiri ya. Ketika yang penting di awal nanti, makanya kenapa tadi saya tontonkan video, nanti saya kirimkan aja deh ya. Dengan tujuan bisa memperjelas Ibu Bapak bahwa andai tidak main klik, Bu, andai kita manual, apa yang harus ditulis? Nah, baik, ketika di SP1 itu kan memang aplikasi rapor belum ada, begitu ya, di aplikasi semester 1 belum ada. Nah, itu masih mendeskripsikan sendiri kan gitu. Iya. Nah, tapi alhamdulillah di Desember kemarin tahun 2022 itu pas saya mengisi di Simalungun itu mengisi pelatihan apa gitu ya. Itu disitulah ada kegiatan seperti webinar yang meluncurkan aplikasi penilaian rapor, penilaian dari kurikulum Merdeka kan gitu ya. Nah, itu yang dulu itu mendeskripsikan sendiri kan gitu ya. Misalnya kan siswa deskripsinya kan ya, tadi kan sudah saya amati selama 1 semester. Misalnya bagaimana dia bekerja sama dengan orang lain, apakah hanya suku Batak kawannya, apakah juga yang beragama Kristen saja kawannya. Ini dalam pengamatan saya selama 1 tahun. Nah, apa yang saya tulis nanti di rapornya? Misalnya kan nilainya kan ada mulai berkembang sesuai harapan misalnya kan Pak. Diskusinya apa? Siswa sudah tumbuh sikap berbeda global dengan berarti tujuan pembelajaran itu tadi saya tulis. Iya Pak, kan gitu. Kan memang harus sinkron antara tujuan dengan apa yang mau dibentukkan gitu Pak. Gitu. Iya. Udah agak longgar sedikit pikiranku, Bu. Alhamdulillah. Nah, satu lagi Pak tentang penilaian. Nah, jadi di penilaian, tadi kan penilaian 5. Bagaimana dengan penilaian dimensi profil pelajar Pancasila melalui intrakurikuler kan gitu. Kan gitu. Ini yang kemarin dibahas. Jadi pelaporan sikap di intrakurikuler itu tidak per mapel. Nah, makanya nanti betul-betul si guru punya jurnal kan gitu. Catatan jurnal selama di kelas kan gitu ya. Nah, pentingnya punya catatan jurnal. Nah, saat diskusi apa yang mau dinilai? Oh, misalnya gotong royongnya kan gitu. Saat diskusi juga apakah dia ngambil peranan atau diem saja kan gitu. Kreatifnya muncul tidak, kemandiriannya muncul tidak. Nah, disitulah catatan-catatan. Nah, catatan itu nanti diberikan ke wali kelas sehingga nanti wali kelas menyimpulkan, oh dari dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, si Suwarni begini kok ya sudah misalnya mulai berkembang kan gitu ya. Suwarni pada dimensi misalnya bernalar kritis
sudah sangat berkembang kan gitu. Catatannya apa, buktinya apa kan gitu. Nah, jadi dari catatan, jadi kan misalnya ada 10 kan, kalau SMP kan 10 mapel ya Pak ya. Nah, disimpulkan secara umum Suwarni ini di pendalar kritis sudah sangat berkembang kan gitu ya. Di dimensi berkepentingan global misalnya berkembang sesuai harapan. Jadi harapannya di profil pelajar Pancasila ini setiap siswa minimal berkembang sesuai harapan gitu Pak. Minimal ya Pak ya targetnya. Berkembang sesuai harapan. Iya. Artinya sudah baik lah kan gitu dalam sikapnya minimal. Nah, jadi tugasnya ketika ditengarai. Jadi jangan nunggu sampai akhir semester, Pak. Itulah butuhnya kepengawasan, butuhnya pengamatan secara terarah kan gitu. Ketika memang si Suwarni misalnya dalam hal gotong royong dia kurang open, disitulah butuhnya ayo coba kamu pasti bisa. Jadi ada apa namanya memberikan coaching atau pendampingan kepada siswa agar dia tumbuh sikap gotong royongnya Pak, kan gitu. Nah, jadi jangan nunggu sampai akhir semester. Tapi Pak, untuk rapor P5 ini hanya diberikan pada akhir semester 2. Ini Pak. Jadi tidak setiap semester Pak. Oh, rapor P5 diberikan pada akhir semester 2? Iya, betul. Nah, itulah bedanya. Tapi kalau rapor intrakurikuler itu diberikan di setiap semester. Sedangkan khusus rapor P5 itu diberikan di akhir semester 2 gitu Pak. Nah ya, kenapa kok diberikan di akhir semester 2? Tentu kan ada pertanyaan. Mohon maaf ini ya, waktunya masih akan 2 menit lagi. Nah, seperti tadi, saya seorang kepala sekolah punya kebijakan misalnya untuk tema-tema, saya di blok misalnya. Saya nanti antar semester lah, di situ kan ada liburan. Akhir semester, liburan awal, ini kan sate, saya blok 3 tema di situ misalnya. Makanya kan jadi nggak bisa saya membuat laporan P5 di awal semester ganjil. Tidak bisa memberikan rapor di akhir semester ganjil. Kenapa? Saya blok tadi di antara semester kan gitu. Itu satu alasan pertama. Alasannya kedua, membuat profil pelajar Pancasila tidak mudah, perlu waktu. Nah, membuat orang disiplin saja perlu waktu. Makanya nggak bisa kalau apa namanya dilaporkan setiap semester. Itu alasannya Pak. Gitu. Nah. Izin ya Bu, Ya, boleh bertanya silakan. ya Bu? Nih, ya. Boleh. Nah, ya. Iya, ini lanjutan dari pertanyaan Pak Sembiring ini Bu. Tadi ada tujuan pembelajaran begitu ya Bu. Yang Ibu tampilkan ini kan Bu, ini sudah termasuk rumusan fase P5 begitu ya Bu. Di situ ada elemen, subelemen, kemudian ada target capaiannya begitu ya Bu. Yang itu betul. nanti target capaiannya ini, itulah yang kita masukkan ke dalam rapot P5 begitu ya Bu. Nah, yang mau saya tanyakan, beda tidak Bu target capaian dengan tujuan proyek yang mau kita lakukan Bu? Nah, itu baik. Yang pertama target capaian dengan tujuan proyek ya gitu ya. Nah, iya Bu. Ini kan akan dituangkan di dalam buat modul ya. Ketika target capaian, target capaian apa? Siswa dapat membuat bla 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 kan gitu ya. Nah, lagi kalau tujuan proyek adalah memang tujuannya kan pembentukan profil pelajar Pancasila. Tentu beda Ibu ya. Tentu beda di sini. Nah, capaian apa? Capaian pada proyek kan memang dari produknya, dari caranya, dari modelnya segala macam gitu Bu. Nah, tapi endingnya adalah ke pembentukan profil pelajar Pancasila itu yang mesti kita ikat gitu ya. Nah, makanya saya bilang ini tidak mudah ketika si timnya tidak bekerja secara terencana kan gitu. Baik Bu, jadi Bu yang kita masukkan ke dalam rapot P5 itu Bu, dia tujuan pembelajaran proyek ini atau hanya target pencapaiannya saja Bu? Begitu nah, Bu, yang dimasukkan ke deskripsinya. Baik. Nah, nanti mungkin dengan Ibu menonton apa ya, itu bisa lebih jelas, lebih clear kan gitu. Yang diinput nilainya di situ kan pertama tema, topik kan gitu ya.
Nah, tema topik, aduh maaf ini kawan, saya matikan dulu ya. Nah, tema topik kan itu dimasukkan. Nah, dari tema topik itu dimensi apa yang mau dikembangkan itu memang sudah direncanakan dari awal. Makanya nanti ketika menonton itu nuliskan temanya apa, topiknya apa, lalu dimensi apa. Itu cukup itu, Bu. Nah, cukup itu yang di input di apa namanya? Nah, kan gitu ya. Tema, topik sama apa namanya? Sub-sub elemen yang mau diukur kan gitu. Nah, itu dia. Yang mau dinilai gitu. Oke. Berarti Bu, untuk rumusan fasenya ini berarti harus kita input ke rapot begitu ya Bu. Berarti nanti yang akan muncul bukan tujuan proyeknya tapi target pencapaiannya inilah yang akan muncul di rapot kita. Seperti itu ya Bu ya. Tapi penilaiannya adalah dimensi-dimensinya Bu. Makanya nanti ada mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang gitu-gitu. Nah, itu dia Bu. Jadi yang mana ya? Jadi bingung aku. Kebetulan saya, ya Bu, saya ini karena bertanya ya Bu sedikit ya Bu. Nah. Kebetulan saya pakai rapot begitu ya Bu. Ya, cocok, silakan. Ini kan Bu, rumusan fase P5 ini kan sudah ada dari Kemendikbud begitu ya Bu. Kita kan sudah. Iya, kita tinggal hanya memilih. Kebetulan yang saya masukkan ke rapot saya itu Bu adalah capaian target kan begitu Bu. Capaian targetnya contoh misalnya tadi di kebinekaan global. Nah, jadi targetnya untuk saya misalnya kelas 4 kan sudah ada di situ Bu. Jadi tujuan proyek itu tidak saya masukkan Bu. Saya hanya masukkan capaian targetnya saja begitu Bu. Jadi ini benar atau salah begitu Bu? Saya mau bertanya. Nah, Ibu masukkan apa capaian targetnya? Sesuai dengan rumusan fase yang ada dari Kemendikbud Bu. Jadi saya masukkan, saya buat modul saya dulu, kemudian saya masukkan semua elemennya mulai dari dimensi, sub elemen, baru kemudian targetnya, capaian targetnya, tapi tidak saya masukkan tujuan proyeknya Bu, begitu. Jadi yang tampil di P5 saya adalah contohnya siswa sudah berkembang dalam target capaiannya itu Bu. Jadi seperti itu saya buat Bu. Apakah Ibu menamai ini namanya capaian target? Iya Bu, iya saya buat itu namanya capaian target Bu. Oh, karena Ibu menamainya capaian target kan gitu. Nah, capaian targetnya tujuannya ya ini kan gitu. Tujuannya misalnya mengidentifikasi bla 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 kan gitu. Nah, tapi tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya yang ingin dibentuk kan misalnya kebinekaan global. Nah, kalau tujuan kecilnya apa? Oh, bisa mengidentifikasi dan mendisiplin bla 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 kan gitunya. Ini tujuan kecilnya. Tapi yang dimaksud di profil pelajar-pelajar adalah tujuan besarnya. Siswa betul-betul bisa memiliki jiwa berkebinekaan global, itu intinya. Nah, kalau Ibu ini namanya sebenarnya tujuan per fasenya ini memang kan gitu. Nah, jadi di antara tujuan kecil-kecil, induknya adalah berkebinekaan global. Kan gitu. Oke, jangan bagus. Nah, ini penutupannya jadi apa enggak ini? Enggak usah lah penutupan, ini aja lah dulu kita bahas Bu. Lebih seru ya Pak ya? Suwarni. Oh ya? Ya, kebetulan tadi Pak Eko tadi nge-WA saya. Kebetulan beliau sedang presentasi, jadi saya menggantikan. Oke, terima kasih. Ini Bu Suharyani atau Bu yang lain ini yang ngomong? Saya izin kamera saya hang, jadi nggak bisa ini nampil kamera. Saya silakan, Hayanti Purba. Oh ya Bu, ya silakan. Nah gimana? Ya, boleh. Ini share screen-nya sudah selesai, Ibu? Oh silakan. Nah, ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan terima kasih juga kepada Ibu narasumber, Ibu Suwarni sudah menyampaikan materi. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya tetap di sini sampai dengan penutupan ini. Jadi mungkin kita banyak yang sudah paham, banyak juga yang belum. Mungkin yang aktif ini ada dua kemungkinan, paham dan tidak paham sama sekali gitu ya. Karena jujur kayak seperti saya pribadi karena belum mengalami masuk ke dalam, belum praktek langsung, jadi saya belum paham betul, harus belajar kembali. Jadi kepada Bapak Ibu semua, mungkin yang masih belum
kurang paham sama seperti saya, kita harus lebih belajar lagi gitu ya. Boleh dihubungi juga Ibu Suwarni. Saya minta satu, karena kan saya tidak masuk dalam grup. Nah, saya minta satu nomor biar bisa mengirim bahan ya, yang sebagai tambahan dari Ibu mungkin Ibu masuk di grup IKM, sepertinya Ibu ada di grup IKM. Oh gitu ya. Nanti share di situ aja, nanti kami share ke grup yang lain. Oke, terima Ya. kasih. Grup lain yang mana, Bu? Ada kebetulan grup penggerak, nanti mungkin dari guru lain mungkin yang share sama Pak Rajuta Sembiring. Oke, ya saya apa? Jadi kebetulan dari Kapit Sapras juga kebetulan tidak ada di ruangan. Jadi dengan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suwarni, ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, ada kata-kata kami yang mungkin tidak berkenan. Mohon maaf sekali. Dan kepada Bapak Ibu juga atas kekurangan dan kesalahan dari panitia, kami juga mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan disampaikan oleh Ibu Suwarni bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti via WA langsung dengan Ibu Suwarni lagi. Karena kebetulan waktunya sudah menunjukkan pukul 16.05. Baik. Jadi khusus untuk Simalungun karena ini memang saya sebagai wilayahnya. Kalau memang butuh nggak apa-apa nanti dari satu waktu. Tapi memang harus sepakati dulu waktunya ya, karena memang waktunya ini sangat padat. Ini sudah terjadwal sampai tanggal 19. Karena tanggal 19 Juli sudah full. Jadi yang ada malam kan gitu, yang ada malam. Ya karena memang ya maklum lah ya, karena semua harus dijalani. Pokoknya Simalungun bagi saya itu selalu di hati gitu aja. Jadi kalau ada malam, monggo dengan senang hati dari malam, Mbak Ijimit aja kan gampang kan gitu ya. Pokoknya oke deh, tak usah bayar kan gitu. Jadi Ibu terima kasih banyak. Ya, kalau tidak ada lagi tanya jawab, kita tutup atas perintah dari Kabid Sapras. Kita tutup kelas hari ini. Selamat sore, sampai ketemu lagi di lain waktu. Boleh untuk sesi yang terakhir, boleh kita dokumentasi, boleh semua Bapak Ibu silahkan buka kamera. Ya. Ya. Oh, suaranya ya. Oke. Saya juga mau ngambil gambar. Boleh pasang senyum yang termanis, walaupun wajah saya tidak kelihatan di layar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Saya mau di slide yang kedua. Satu, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu, izin lip. Terima kasih Bu. Ya, salam sehat buat semuanya ya. Sampai ketemu Bu lagi. Suwarni, izin nanti kalau materinya boleh di-share ya, Bu. Oke, siap. Ya, ya. Ini.